Perkenalkan saya, Agung Setio Nugroho dan Bu Fajar Setiawati, dari kelompok 1, akan menampilkan video praktik coaching dalam memenuhi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Selamat menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Ini permasalahan di kelas. Waktu dan tempat kami persilakan ya, Pak Agung sama Bu Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fajar? Hari ini bagaimana kabarnya Bu Fajar? Cek. Alhamdulillah baik Pak dan sehat Pak. Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana Bu untuk pembelajaran hari ini Bu Fajar? Apakah anak-anak itu bagaimana? Ada perubahan dari kondisi kemarin Bu Fajar? Bagaimana Bu Fajar dengar suara saya Bu? Saya ada masalah Bapak. Pripun Bu? Ada masalah apa Bu Fajar? Untuk yang kelihatannya kok sudah gulana. Untuk yang kelas 3, kelas 3 akuntansi, itu anak-anak kok pemahaman untuk materinya kok masih kurang ya Pak. Jadi anak itu kurang aktif dalam pembelajaran saya Pak. Sehingga untuk pengumpulan tugas itu selalu mundur gitu Pak. Nah, kira-kira kok bisa sampai seperti itu? Bagaimana ya Bu? Apakah Bu Fajar mungkin kurang atau belum menemukan filosofi tadi Bu? Ini Pak, mungkin dari saya nih Pak, untuk pembelajaran yang telah saya lakukan itu kurang pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Saya belum menerapkan untuk pembelajaran secara konten Pak Agung. Kok lah penyebabnya untuk berdiferensiasi kok belum bisa? Jadi pas kemarin itu saya ngajarnya banyak ceramah Bapak, kemudian anak itu mungkin merasa bosan. Jadi pemahaman mereka itu masih kurang dan saya belum menerapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, yang saya tanyakan Bu Fajar, penyebabnya kenapa kok belum menerapkan berdiferensiasi Bu Fajar? Ya Pak, kan ini saya baru mau mulai untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas 3 karena kurikulumnya kan masih 13 nih Pak. Yang kelas 10 itu tidak masalah. Jadi saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini rencana saya Pak. Saya ingin yang pertama itu memetakan siswa dengan gaya belajar dulu Bapak. Kemudian setelah gaya belajar, iya Pak. Kemudian setelah gaya belajar, saya akan menampilkan media pembelajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan mereka ya Pak. Dengan media pembelajaran yang berbeda-beda, kan siswa itu mampu menyerap pelajaran, aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya juga akan menyiapkan LKPD Bapak sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut. Itu Pak Agung. Oke. Untuk anak-anak itu dalam menghadapi diferensiasi kira-kira mengalami kesulitan enggak ya Bu? Pak,
semoga aja tidak ada kesulitan nih Pak, sehingga dengan pembelajaran yang akan saya lakukan ini akan membuat siswa itu merasa senang dan bahagia, kemudian tujuan pembelajaran dan modul yang saya buat itu bisa terlaksana. Semoga mereka bisa senang dan tujuan pembelajaran juga tercapai, Pak. Kemudian Bu Fajar, menurut pengamatan Bu Fajar, indikator nanti kalau diferensiasinya Bu Fajar ini berhasil bagaimana untuk murid Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 ya Pak, ada pembelajaran diferensi proses, kemudian ada diferensi konten dan diferensi hasil. Oke. Nah, nanti ketiga-tiganya akan saya terapkan Pak Bu. Karena kita tahu ya Pak, kalau pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran berpihak pada siswa dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Diharapkan seperti itu. Dengan media pembelajaran yang berbeda-beda, kita bisa menyiapkan Canva atau PPT ya, atau dengan video pembelajaran. Kemudian ada paket juga dari sekolahan. Itu sesuai dengan gaya belajar Pak. Ada kinestetis, audio dan Pak yang satu tuh kinestetis, audio dan visual. Auditori nggih. Nggih kinten Pak aku. Nggih. Sangat luar biasa untuk kira-kira membutuhkan stakeholder ya Bu untuk mendukung rencananya Bu Fajar itu menerapkan diferensi gaya belajar itu. Ada kayak belajar tadi yang Bu Fajar sebutkan tadi, kira-kira bantuan stakeholder Bu? Karena ini sudah memasuki PAS nih Pak, kemudian akhir semester 1, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini untuk awal pembelajaran kedua Pak. Bu, kurang jelas Bu suaranya Bu. Karena ini kan sudah semester, sudah penilaian, saya akan menerapkan diferensiasi ini pada akhir semester. Pada awal semester. Pada awal semester. Nah, yang saya maksud tadi Bu Fajar, kira-kira untuk melaksanakan gaya belajar dan diferensiasi itu butuh kerjasama dengan orang tua atau mungkin kepala sekolah atau mungkin wakakurikulum untuk mendukung gaya belajarnya itu, karena dengan siswa sekarang itu kan kondisinya macam-macam ya Bu, dan kondisi orang tua itu kan juga macam-macam juga. Itu Bu Fajar. Saya gini Pak, saya akan mencari waktu untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru mapel yang sama. Ini kan mumpung banyak waktu setelah tes itu nanti ada remedi dan ada perbaikan. Nah, dari sisi sama itu saya akan mencoba untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sama teman sejawat juga. Tak lupa dengan kepala sekolah. Ngeten Pak aku. Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan harus melibatkan supaya pembelajarannya juga bervariasi, melibatkan guru dengan mapel yang sama, berkolaborasi dengan guru dengan mapel yang sama itu. Kemudian Bu, langkah-langkahnya Bu Fajar itu ketika misalnya Bu, kita ngomongin yang jelek ya Bu, kalau yang direncanakan Bu Fajar itu tidak berhasil ya Bu, apakah Bu Fajar itu ada plan B ya Bu untuk maaf Bu, itu misalnya kalau kita kan
misalnya ngomongkan yang negatif ya Bu, ada nggak Bu Fajar itu plan B, misalnya yang di plan A awal itu rencananya Bu Fajar itu tidak berhasil. Tadi kan ada kolaborasi dan lain-lain dengan ini loh Bu tadi toh ya. Nah ada nggak plan B untuk mendukung siswa itu agar baik gitu Bu? Kalau ini ngomongin yang jelek ya Bu, ngomongin yang jelek Bu. Iya Pak, ya harapannya Iya. Soalnya kalau kita tidak punya plan B, tidak punya plan B nanti tidak, kalau misalnya satu gagal, kalau ada rencana yang satunya nanti akan tidak tahu lah nanti Bu. Makanya harus punya cadangan Bu, cadangan rencana. Kira-kira bagaimana Bu? Ya setidaknya kita coba dulu Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah nanti bisa berpengaruh dengan meningkatnya pemahaman siswa terhadap pelajaran akuntansi. Kita coba dulu Pak Agung. Kemudian kita coba dengan berkolaborasi dengan guru lain, ya, guru akuntansi tapi guru yang lain gitu. Semoga juga bisa meningkatkan pemahaman anak-anak kelas 3 tentang akuntansi. Jadi mereka itu pembelajaran variatif gitu, tidak bosan di kelas atau dengan lingkungan belajar misalnya. Saya ajak anak-anak untuk putus suaranya Bu. Luar. Mengajak siswa untuk belajar di luar Pak Agung. Misalnya saja di gazebo Pak, kita punya gazebo itu milik STIE tapi bisa kita gunakan. Ada 3 gazebo Bapak di sana. Nanti untuk menyegarkan pikiran mereka untuk lingkungan belajar yang berbeda, tidak hanya di kelas saja. Kira untuk rencananya Bu Fajar itu kan kegiatannya kan di luar ya Bu. Berarti hanya di luar kelas ya Bu. Ada kegiatan untuk di luar sekolah enggak Bu? Misalnya ada out class, outbound gitu Bu. Biar anak-anak itu tidak bosan di sekolah itu Bu. Ada Pak, kita merencanakan untuk ke Bank Indonesia Pak Agung. Nanti kita belajar di Bank Indonesia itu nanti masuk ke kunjungan industri Pak. Kunjungan industri di Bank Indonesia. Itu perizinannya bagaimana Bu? Kira-kira Bu? Kebetulan kan yang menangani KPK-nya Pak Bu Rosi, jadi nanti saya hanya mendukung saja. Kalau untuk informasinya di Bank Indonesia itu bisa untuk menerima siswa untuk menerima kunjungan industri itu Pak. Tapi di Bank Indonesia. Tapi anak-anak itu, anak-anak SMK di Bank Indonesia kegiatannya ngapain aja Bu dalam pembelajaran? Soalnya ketika anak-anak di Bank Indonesia, petugas sana, petugas bank sana kan juga bekerja Bu. Nanti di sana ngapain aja gitu? Kalau di sana itu kan bisa belajar tentang uang Pak. Uang rusak itu seperti apa? Kemudian yang kedua tentang kebijakan Bank Indonesia Pak. Nanti bisa belajar di sana juga. Atau mungkin tentang pengamatan aja atau bagaimana? Di bank itu pengamatan aja atau bagaimana? Kita datang ke sana Pak. Datang ke sana, kegiatannya itu atau bagaimana Bu? Itu memang dikumpulkan di suatu pelajaran gitu atau di aula gitu terus nanti mungkin kumpulkan di aula atau ruang Indonesia untuk diberi bimbingan atau pembelajaran di Bank Indonesia gitu Bu. Iya Pak. Nanti kita diterima di aula, nanti ada perwakilan dari Bank Indonesia untuk menerangkan tentang Bank Indonesia gitu. Wah ini
sangat luar biasa ya Bu kalau misalnya anak-anak itu bisa ke Bank Indonesia. Saya itu ya curhat aja Bu, saya belum pernah masuk di Bank Indonesia Bu. Dalamnya itu Iya kayak sama Pak. bagaimana gitu. Itu sangat memberikan pengalaman, sangat memberikan pengalaman yang sangat luar biasa untuk anak-anak. Kalau bisa masuk di Bank Indonesia, minimal itu anak-anak kan dia tahu ya bagaimana, Iya. sistem kerjanya bagaimana, kemudian dengan anak-anak itu bisa diantarkan di Indonesia, itu anak-anak mempunyai mimpi untuk bekerja, misalnya mimpi untuk nanti kalau saya misalnya keterima di Bank Indonesia itu bagaimana, sangat-sangat biasa. Kalau selain di Bank Indonesia ada daerah lain enggak Bu? Ada sih Pak, itu kemarin kita ke Herboris Pak, yang di kawasan Herboris Santing. itu apa ya? Itu pabrik untuk lulur, kemudian sabun mandi, sabun kecantikan, gitu. Ada kosmetiknya juga ada. Itu Di sana kan proses pembuatan akuntansi ya Bu, tapi kok di sabun lulur gitu gimana Bu? ada Pak, kan akuntansi biaya Pak, nanti di akuntansi biaya itu kan ada biaya produksi. Ya, itu masuk ke situ. Maksudnya di dalam rangka biaya produksinya. Saya kira untuk misalnya untuk pembuatan sabun itu bagaimana gitu Bu Fajar. Itu kalau misalnya di pabrik sabun itu belajarnya biaya produksi itu tentang yang bagaimana ya Bu, contohnya Bu? Mungkin dari bahannya itu bagaimana atau apa, terus sehingga memproduksi dengan harga sekian, terus menjadi sekian, labanya sekian, itu perhitungannya bagaimana gitu kalau menurut Bu Fajar kalau misalnya sudah di sana gitu Bu? Kalau kemarin waktu di sana itu kan ada kaca-kacanya Pak, jadi lihatnya cuma dari luar. Ini bagian lab-labnya, laboratoriumnya, kemudian ada pencampuran bahan baku, nanti ada ruangan lagi tentang proses produksi, terus ada pengemasan, terus ada pelabelan gitu. Tapi kita dari kaca gitu Pak, nggak boleh masuk. Oke. Misalnya tadi Bu Fajar kan ada pengawasan ya untuk anak-anak di sekolah diajari kayak model pengemasan pembuatan kayak misalnya pakai putus itu enggak Bu? Kan namanya untuk pengemasan itu kan harus ada tes pengemasan, harus ada gimana cara membuat logo atau mungkin tempelan itu kan yang menarik untuk pembeli ya Bu, untuk konsumen ya Bu. Itu anak-anak sudah diajari yang di sana apa belum ya Bu? Diajari Pak, kita ada ekstra desain grafis. Nanti desain grafis maksudnya itu Bu ya. Untuk jurusan RPL itu membuat logo, kemudian ya akuntansi nanti produknya. Sudah jalan juga Pak. Kemudian Bu, saya itu pernah dulu kan sebelum saya keterima PNS itu pernah juga itu ikut di civil. Terus kemudian itu saya melihat ada teman saya itu ngetes calon pegawai. Terus kemudian calon pegawai itu dites, ada soal memang disengaja dibuat tidak seimbang untuk neraca debit kreditnya. Kira-kira untuk siswanya Bu Fajar itu diajarkan untuk audit akuntansi ya Bu itu Bu. Soalnya memang namanya yang di perusahaan itu audit itu memang penting Bu. Nah, kira-kira di sekolahnya Ibu itu di audit itu diajari deh Bu untuk audit keuangan itu Bu. Diajari Pak untuk audit tentang laporan keuangan itu kan dimulai dari bukti transaksi Bapak. Nanti diaudit apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangannya. Nanti diperiksa akun-akunnya, kemudian diperiksa pencatatannya, apakah sudah betul. Kemudian kita logikanya juga diajari
Logikanya kan memang seperti itu ya Bu. Soalnya kemarin itu, dulu itu ada 3 calon pegawai, yang 2 itu bisa Bu. Tapi yang 1 itu bisa ngel kalau itu tidak seimbang karena alasan ini itu gitu. Nah, mungkin saya menyarankan saja sama teman untuk siswanya Bu Fajar, mungkin ada seperti itu bisa berarti ada data-data kalau ada audit seperti itu Bu Fajar. Karena memang perusahaan itu carinya itu yang memang bisa mengontrol keuangan perusahaan, bukan diseimbang-seimbangkan itu loh Bu Fajar. Oke. Untuk hasil akhirnya audit itu kan ada wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, Pak. Kan tidak wajar. Jadi nanti masuk ke wajar dengan pengecualian. Oke, nanti dikasih keterangan yang tidak wajar itu yang mana. Oke. Kalau gitu saya sudah memahami Bu apa yang akan dilakukan Bu Fajar dengan siswa-siswanya. Saya cukupkan saja Bu Fajar, karena semoga saja dengan Bu Fajar itu menerapkan tadi yang apa Bu Fajar sampaikan, ada diferensi, ada kayak belajar, kemudian ada plan B, ada kegiatan outclass ke Indonesia, bisa menumbuhkan anak-anak bisa juga belajar dengan menyenangkan, ya. Karena memang anak-anak itu butuh kegiatan yang lain, Bu Fajar. Semoga dengan rencana Bu Fajar ini anak-anak bisa tahu tentang lingkungan bisa praktek yang ada di perusahaan yang sebenarnya. Si Fajar itu ada yang saya. Terima kasih Pak Agung. Dengan kesempatan ini saya juga sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami Bu Fajar. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Najib. Oke, terima kasih Bu Fajar dan Pak Agung terkait dengan coachnya. Ini kan baru Pak Agung sebagai coach, kemudian Bu Fajar kan sebagai coachingnya. Kemudian kita balik, ya. Sekarang Bu Fajar sebagai coachnya, nanti Pak Agung sebagai coachingnya. Oh, dibalik. Silakan, monggo Bu Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fajar. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Fajar. Bagaimana kabarnya Bu Fajar? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ini sehat, meskipun siang-siang ini, semoga pikiran saya tidak siang Bu, tapi semangat pagi Bu Fajar. Ya, semoga selalu semangat Pak, dan lancar, dipermudah semuanya Pak Agung. Amin. Nah, Pak Agung mungkin ada yang mau disampaikan Pak, menyampaikan sesuatu apa Pak? Bu bisa diulangi lagi Bu, kata-katanya Bu. Oke, Pak Agung mungkin bisa menyampaikan sesuatu atau mau berdiskusi tentang apa Pak? Saya pengen diskusi Bu dengan lingkungan anak kelas 10 sekarang ini Bu. Saya seperti ini Bu, saya itu punya keluhan Bu Fajar. Anak-anak kelas 10 ini kenapa ya Bu? Mongkok anak bisa menggunakan HP, tapi kok penggunaan komputer kok tidak bisa ya Bu? Saya mohon bimbingan Bu Fajar. Oke, ini topik yang sangat menarik nih Pak. Pak Agung mungkin punya rencana untuk pembelajaran
dengan melihat situasi seperti itu Pak, dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan melihat seperti anak-anak kan pakai gadget nih Pak. Gitu aja. Jadi saya tuh punya keluhan begini. Anak-anak itu dulu kan sekarang itu kan masuk di SMA kan zonasi nih Bapak Ibu Bu Fajar. Tetapi yang aneh itu nilainya itu bagus-bagus Bu Fajar. Tapi ketika dulu itu waktu ada PPDB untuk mendaftar aja itu tidak bisa, butuh bantuan dengan operator dari teman saya Bu Fajar. Nah sekarang itu hampir 60% itu Bu Fajar. Nah berimbasnya ini nanti Pak KBM saya di informatika, anak-anak itu sangat kebingungan ketika mempelajari informatika Bu Fajar. Jadi saya mempunyai rencana itu ya mengulang sedikit pelajaran SMP. Oke Bu Fajar. Oke Pak Agung. Berarti Pak Agung punya pembelajaran bisa mengulang pembelajaran dari SMP untuk mengingatkan kembali nggih Pak? Iya, saya masih mengulang lagi. Ingat dan bersemangat untuk belajar komputer. Oke. Pak Agung, mungkin Pak Agung bisa, mungkin Pak Agung punya gambaran untuk pembelajaran dan tadi sudah direncanakan Pak Agung. Iya. Rencana saya tadi sudah sampaikan Bu Fajar, saya mengulang sedikit dari pembelajaran SMP. Kemudian yang di SMA ini saya tambahan dikit-dikit. Jadi saya ya tetap ada berdiferensiasi. Diferensiasi saya modelnya ya seperti itu Bu Fajar. Ini tak ulang dikit-dikit. Kemudian saya kayak model tutor sebaya yang sudah paham itu bisa menerangkan pada teman-temannya agar saya tidak satu-satu itu kalau menerangkan sangat-sangat lama. Jadi saya pakai tutor sebaya, saya bagi menjadi beberapa kelompok dan per kelompok itu modelnya di luar jam itu saya ambil yang mungkin paling pinter di kelompok itu. Setelah pada mudeng, anak yang saya ajari dari masing-masing kelompok itu tak minta untuk menyebarkan ilmu yang saya ajarkan Bu Fajar. Itu Bu rencana saya Bu Fajar. Nggih Pak, bagus nggih Pak. Berarti Pak Agung memilih satu siswa yang diharapkan dapat mengajari teman-temannya itu tutor sebaya nggih Pak. Nggih Bu, tutor sebaya Bu. Karena memang kalau saya mengulang sendirian dari nol nanti akan lama Bu. Karena kita kan juga punya target nih Bu Fajar. Saya bukan kita. Saya punya target bahwa nanti dalam akhir semester itu anak-anak bisa bareng. Tapi dikarenakan kondisi untuk di SMA saya, SMA 6 itu seperti itu, maka saya kondisikan seperti itu Bu Fajar. Ini untuk yang kelas 10, kemudian 11 dan kelas 12. Sementara ini saya ngajar kelas 10 Bu Fajar. Jadi saya ketiban campur nih Bu Fajar, ngajar kelas 10. Delala anak-anaknya rata-rata pada seperti itu. Yang model zonasi itu seperti itu Bu Fajar. Oke. Pak Agung. Kemudian kira-kira Pak Agung sudah melaksanakan atau mau melaksanakan kapan ya Bu untuk rencana ini? Nah, ini karena sudah di akhir semester 1, rencana saya akan melanjutkan. Kemarin juga sudah melaksanakan, tapi ini akan saya lanjutkan di awal semester 2 ini Bu. Ya, agar anak-anak lebih cepat dalam pemahaman informatika pun. Terus terang lagi untuk informatika kelas 10 ini kan ada mata pelajaran yang tentang pemrograman. Jadi pemrograman itu butuh khusus untuk latihan berlogika,
tahu algoritmanya pemrograman itu bagaimana. Kalau anak-anak itu tidak mengetahui algoritma, nanti sangat-sangat kesusahan untuk mempelajari pemrograman, Bu. Ini di tempat saya itu menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal kok. Sementara Turbo Pascal itu untuk dasar-dasarnya, Bu, pakai Turbo Pascal agar bermain logika, Bu Fajar. Oke. Ya, saya sangat senang Pak Agung sudah menemukan solusi sendiri ya dari permasalahan dan yang Pak Agung hadapi di pembelajaran. Oke. Kemudian sudah direncanakan juga untuk kapan pelaksanaannya. Oke, terima kasih Pak Agung, kita tutup diskusi pada siang hari ini, Pak. Oke, sama-sama Bu Fajar, terima kasih atas bimbingannya sama dari Bu Fajar. Semoga apa yang Bu Fajar ini sampaikan ini bisa saya tularkan ke anak-anak juga, Bu Fajar. Iya, Pak. Oke, selamat siang Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fajar. Ampun Pak Najib. Oke, terima kasih Pak Agung, Bu Fajar. Terima kasih luar biasa. Saya tutup rekamannya.